Lambi dia Pak, jadi tanpa Arab. Gitu. Saya coba perkenalkan Pak produk gas alam. Apa sih sebetulnya gas alam itu ya Pak? Jadi sebetulnya kita tuh udah kenal ya produk gas. Gas ini termasuk udara di lingkungan kita, ini termasuk gas juga. Nah, cuma di sini umumnya oksigen. Kalau boleh dibilang udara yang kita hirup buat bernapas di sini 20% minimum oksigen. Kalau kurang dari 20% oksigen kita udah nggak bisa nafas. Kita kurang oksigen dibilangnya. Nah, yang kita mau jual sama gas juga. Cuma gasnya kalau kita bilang gas alam. Kalau bahasa kalau kita bilangnya NG Pak, gas alam atau natural gas. Nah, gas ini sebetulnya unsur senyawa hidrokarbon. Jadi di situ senyawa hidrokarbon, kalau rumus kimianya CH4 dan seterusnya. Kalau dibilang metan, etan, propan, butan dan seterusnya sampai fraksi beratnya. Nah, yang kita kenal dan sudah sampai ke dapur kita saat ini itu adalah metan, etan, propan dan butan. Propan ke bawah. Jadi itu CH mungkin di CH 8 sampai dan seterusnya Pak. Kalau bisa dibilang fraksi berat. Jadi dia ini salah satu untuk mentransportasikan atau mendistribusikan gas, itu salah satunya yang sudah sampai di tempat kita, LPG yang kita kenal atau liquid petroleum gas itu harus dicairkan. Jadi salah satu metode mentransportasikan gas itu sebetulnya ada 3. LNG yang kita udah pernah dengar, tapi memang nggak terlalu rajin LNG, liquid natural gas. Nah, dia sama metan. Dia metan 99,99 sekian persen, hampir murni metan. Gitu, jadi hampir murni. Cara ditransportasikannya gimana? Dia didinginkan Pak. Didinginkan sampai minus 152 derajat Celcius, dia cair baru dikirim. Biasanya dia ditransport, kalau ini di kapal. Kapalnya buat membawa namanya LNG carrier. Itu udah nggak sampai ke kita. Nah, yang sampai ke kita, yang tadi saya bilang, itu LPG. LPG bisa sampai di tempat kita. Caranya apa? Caranya ditekan Pak. Dia ditekan. Kalau kita bisa boleh lihat, ada namanya kalau di ini bisa cari di browsing juga di Google, namanya diagram Moller. Nah di diagram Moller ini kalau kita bilang, kalau saya bilangnya Mbak Moller ya, dia ini sudah melakukan penelitian bahwa sifat gas ini termasuk fraksi senyawa hidrokarbon di tekanan tertentu dia akan berubah fase menjadi cair. Nah, LPG yang ada di tempat kita, karbon yang ada di tempat kita, ditekan sampai tekanan 8 bar, baru dia menjadi cair. Nah, itu salah satu cara mentransportasikannya Pak. Gitu. Nah, jadi karena fraksi berat juga, tekanannya lumayan besar, dan tabung ini kalau bisa dibilang LPG ini rantainya panjang Pak, rantainya panjang. Kalau dari plan-plannya ini dia ini harus bersih dulu, begitu bersih nanti sampai keluar sampai fraksi beratnya, meskipun dia produk sampingan dari kilang, tapi di kita ini udah minus, makanya LPG kita kebanyakan masih impor. Nah, pas begitu udah dicairkan masih dibawa lagi pakai LPG carrier, biasanya sampai ke pelabuhan. Begitu sampai ke pelabuhan, biasanya kalau kita lihat di pelabuhan itu kalau ada kayak tabung bulat, spiral bulat, nah itu biasanya buat LPG. Bawahnya agak ribet ya, khusus dari kapal ke kapal itu, sitnya itu agak ribet. Sampai bisa ke kita itu rantainya panjang. Dari mana? Dari pelabuhan itu belum tentu bisa langsung ke SPBE. Dari SPBE itu baru bisa diisiin ke tabung-tabung, mau yang 12 kilo, mau yang 3 kilo, habis begitu dari situ baru ke agen besar, baru ke agen kecil bisa sampai ke warung pun bisa jadi ada warung besar, ada warung kecil, sampai warung-warung ke yang di dekat-dekat rumah, Alfamart, Indomaret, baru sampai ke kita. Rantainya agak panjang. Tapi nanti gas yang mau kita sampai ke tempat Bapak namanya gas alam. Kita dulu di tahun 2000, kurang lebih tahun 2006 sebetulnya atau 2005, PGRI itu udah pasang pipa
dari Gresik Sumatera itu sampai ke Pulau Jawa. Kalau pipa dari Gresiknya dari Palembang itu sekitar 650 kilo. Kita pasang pipa transmisi kalau kita bilangnya. Kalau kita lihat di mana di Bojonegara di Cilegon, nah kita di situ bikin stasiun buat penurun tekanan. Jadi dari sana kita bikin dua, satu ke Bojonegara, satu ke Muara Karang Bekasi. Kita bikin, habis gitu turun ke pipa distribusi Pak, pipa distribusi sampai udah kita udah pasang jaringan itu. Kalau untuk di Tangerang ini sebetulnya udah lama Pak, kita udah pasang di mana di jalan hampir Daan Bogor segala macam. Kita udah pelanggan industrinya udah banyak, pelanggan rumah tangganya pun udah banyak. Nah, sifat gas ini kalau LPG tadi yang saya bilang karena dia dia itu propan. Saya agak lupa Pak. Jadi kalau ini propan ada di hutan ini traksi berat. Jadi kalau traksi berat itu kalau seandainya dia terlepas atau kita lepas ke udara, dia lebih berat jenisnya, dia lebih berat dari udara. Nah, bisa ketahuan lebih berat dari udaranya kenapa? Jadi kalau misalkan sama Pak, kalau misalkan kita lempar kayu ke sungai, ke air, kayu itu ada yang ngapung, ada yang tenggelam. Karena berat jenis dia lebih berat dari air. Kita banyak water ya, air. Nah, kalau gas ini kita bandingkan dengan gas juga yang ada di sini, udara. Jadi kalau misalnya, kalau gampangnya ya bapak-bapak yang merokok gampangannya. Allah Maha Adil Pak. Orang pas begitu merokok asapnya nggak ada yang berat, dia lebih ringan dari udara. Memang bahaya. Tapi kalau orang merokok cenderung dia terbang ke atas. Karena zatnya itu mungkin lebih ringan dari udara. Saya nggak tahu, tapi dia lebih ringan. Makanya kalau orang merokok nggak ada yang pas begitu dibuang asapnya, adanya di bawah. Pasti dia terbang ke atas. Kalau nggak ada penuh nih, sampai apalagi di Indonesia orang pada merokok semua banyak rata-rata. Jadi karena dia lebih sama, kalau LPG yang ada di rumah kita sifatnya lebih berat dari udara. Makanya kalau LPG terjadi kebocoran, dia akan cenderung ada di bawah. Begitu ada di bawah, udah standar Pak, mau LPG mau gas alam itu harus diberi pembaut karena dari sumbernya tidak ada baunya. Nah makanya harus diberi pembaut. Nama pembaunya THT, tetrahydrothiopent. Jadi dia ada standarnya. Bau itu harus tercium dan bau itu harus menyengat sebagai standar keamanan kita. Nah LPG sama, yang kita udah kenal baunya LPG. Makanya tapi sayangnya LPG karena dia lebih berat dari udara. Saya nggak terlalu lihat di sini ya Pak. Nanti ini di share aja lah, nanti bisa di share. Jadi karena LPG lebih berat dari udara, si propan ke bawah ini. Jadi kalau ada bocor dia akan di bawah. Indonesia kalau bikin dapur dia pakai LPG, kita pakai LPG, tapi exhaust kita, jendela kita adanya di atas. Jendela adanya di atas. Jadi ini yang kadang-kadang pasti kalau menurut saya kurang tepatnya karena kalau terjadi kebocoran dia cenderung ada di bawah. Dapur kita kompornya adanya tingginya setinggi ini mungkin, setinggi ini. Ditambah kita dikasih pengaman Pak, hidung, indera penciuman kita adanya di kepala. Jadi kalau seandainya terjadi kebocoran, kita sebetulnya nggak sadar. Kalau di rumah sudah ada gas bocor, mungkin dia sudah bercampur dengan oksigen atau udara di sekeliling. Tahu-tahu kita datang ke dapur, kita nyalain kompor. Di dapur kita taunya udah oksigennya udah nyampur. Akhirnya itu yang terjadi ledakan. Tabungnya nggak akan pecah Pak. Tapi kalau butuh terjadinya api itu butuh segitiga api. Kalau orang safety bilang segitiga api. Ada bahan bakar, ada oksigen, ada satu lagi Pak pemicunya. Pemicunya itu bisa pemantik. Tapi kalau yang lebih ininya itu kalau udah saking panasnya dia sampai ke levelnya, lower exposure limitnya dia akan kebakar ignition, bakar dengan sendirinya. Kalau dengan panas tertentu dia akan kebakar sendiri. Jadi itu yang makanya mungkin LPG dulu suka terjadi dibilangnya meledak. Sebetulnya bukan meledak, tapi karena kita nggak tahu, ditambah ventilasi kita di atas,
Begitu terjadi kebocoran, kita nggak tahu kalau di situ sudah terjadi kebocoran, akhirnya karena kita nggak tahu, kita nyalain kompor, kita nyalain listrik, akhirnya terjadilah ledakan sesaat. Ledakan sesaat itu kalau kayak di film itu sampai kalau jendela pada pecah, habis itu udah selesai. Nunggu bocornya lagi banyak biasanya kayak gitu. Nah, kalau gas alam kita sifatnya lebih ringan dari udara, mungkin tadi saya kasih ilustrasi rokok. Gitu. Jadi begitu bocor, dia akan terbang ke atas. Begitu terbang ke atas, alhamdulillah kalau seandainya rapet banget nih di dapur kita, indera penciuman kita adanya di atas. Nah, ditambah lagi kalau LPG begitu bocor, sumbernya adanya di bawah kompor. Ada di bawah kompor kita. Kalau pas begitu bocornya di situ, yang mau kita tutup di mana? LPG kita nggak pernah punya keran di atas sebelum selang. Kita nggak pernah punya. Adanya buat tutup bukanya ya cuma di regulatornya. Akhirnya pas begitu bocor ya mau nggak mau sumbernya kan kita datengin, kita tutup dia. Begitu. Nah, kalau gas kita sumbernya dari depan Pak, dari jalur, dari pipa. Makanya kalau terjadi kebocoran, kita tinggal lari keluar. Kita tutup keran di depan, kita kurang lebih cara pendistribusiannya itu kurang lebih sama seperti PDAM. Sebelum meternya ada palep, setelah palep nanti ada regulator lagi, nanti habis itu ada meter. Dan kita kalau buat nyari kebocoran paling gampang, kalau seandainya bocornya bocor halus saja, kalau nanti meter ada di depan, begitu bapak atau ibu nanti pengen tahu di dalam rumahnya bocor apa enggak, mungkin sambil nyiram pohon dilihat aja di angka belakangnya. Nanti di meter itu ada dua warna, ada warna hitam sama warna merah. Perhatikan angka paling belakang merahnya Pak. Kalau misalnya bapak lagi nyiram 10 menit, 15 menit di dapur nggak ada pemakaian, misalkan bapak sebelum nyiram bapak lihat angkanya berapa, setelah nyiram bapak lihat angkanya berapa. Kalau geser dia artinya di jaringan pipa bapak di dalam rumah terjadi kebocoran. Kalau LPG begitu terjadi kebocoran, bapak memasang bongkar regulator, mau nelponnya kemana Pak? Meskipun sama-sama produk Pertamina, tapi sampai hari ini saya belum ketemu. Kalau pas begitu bocor, LPG karetnya nggak ada. Telepon mana ke call center, habis gitu nanti petugasnya datang, nggak ada. Tapi insya Allah nanti kalau besok, kalau bapak jadi pelanggan PGN, begitu terjadi kebocoran, begitu terjadi keluhan, bapak tinggal telepon ke call center ke 135 atau nanti ada call center yang bisa WA ya nanti. Nanti kalau ada yang sambil tektokan tanya jawab boleh ya Pak. Nah, itu bangun dari Sumatera ini, nanti di sini titik koneknya ini, insya Allah nanti di depan film mati. Nah di depan film mati, nanti di film mati mas kita akan bangun MRS Pak, dari tekanan tinggi kita turunkan lagi menjadi tekanan menengah. MRS metering regulating station sama, itu cuma isinya regulator sama safety device, peralatan safety di situ. Dari situ kita lepas jadi tekanan menengah sampai ke klaster-klaster. Nah, Pak begitu mau masuk klaster di jaringan ini nanti tekanan menengah Pak, pipanya warna kuning. Kalau diameternya sekitar hampir 8 inci. 8 inci itu kayak segini lah kalau nggak salah. 8 inci hampir segini. Nah, pipanya PE, polyethylene, dan kita standarnya warna kuning. Ini kalau nggak salah sekitar berapa puluh kilo lah dari mulai sana sampai nanti ditaruh. Ini dari tulang hati ambil belakang, crossing tol sampai ke sini. Nah di dalam sebelum masuk ke tempat bapak, kita akan pasang lagi namanya regulating station Pak. Kita bangun lagi buat penurun tekanannya. Nah penurun tekanannya ini sama sebetulnya isinya regulator. Nah, cuma dia nurunin dari tekanan menengah buat ke tempat bapak, tekanan rendah. Jadi kalau dari pipa distribusi itu still tekanannya sekitar 11 bar. Nah 11 bar begitu keluar nanti dari MRS kita bikin dia di 3 bar maksimal, 3 atau 4 bar. Keluar dari RS-nya kita kasih tekanan maksimal 500 milibar, 500 mili ya Pak. 500 mili itu nggak sampai 1 bar lah.
Kalau masalah satu bar itu 750 mmHg milimeter kolom air. Saya agak lupa konversinya nih Pak. Jadi, nah dari MLS keluar ke RS 500 milibar sampai ke dapur Bapak, kayak tadi saya bilang ada regulator lagi, diturunin lagi Pak. Jadi itu di 0,03. Itu maksimal banget udah di 350. Sebetulnya nggak sampai 350. Dia biasanya di 200-an. 200 milibar. 300 sampai 500 itu di depan rumah. Jadi tadi kalau ilustrasinya ini kalau pas begitu pipa di depan rumah warna kuning, nah begitu warna kuning, nah ini nanti ada kerannya Pak. Ini kalau kerannya begini, dia searah pipa artinya dia posisinya on atau terbuka. Nah ini, cuma di sini nggak ada gambar regulatornya ya. Nanti kita akan pasang regulator lagi di sini. Tadi meter ada sama, ada dua warna merah sama warna hitam. Ini warna hitamnya, ini warna merah. Nah cuma warna merahnya cuma satu. Besok kalau nggak salah minimal 2. Itu masih desi, jadi hitung Pak. Jadi dia mau muter seberapa pun itu belum dihitung. Yang dihitung warna hitam. Satu angka berarti 1 kubik. Satu angka 1 kubik. Nah, di sini tekanan ada 300 milibar ya dunia ya, di sekitar 300. Kalau LPG itu tekanannya di 8 Pak, 8 bar. Yang ditabung mau yang 3 kilo, yang mau 12 kilo itu 8 bar. 8 bar itu kalau dikonversi kali 14,5 PSI kurang lebih ada 114 PSI. Kalau Bapak isi bar 32 itu 32 PSI. Artinya itu tekanannya sebetulnya di tabung LPG sudah masuk tekanan tinggi Pak. Kalau di kita masuk kategori di atas 4 bar itu tekanan tinggi. Kalau di bawah 4 bar ke bawah kita bilangnya kategorinya tekanan menengah. Nah tekanan rendah keluar dari RS itu yang 350 milibar. 300 itu kalau kita saya nggak tahu nanti di sini ditampilkan videonya Pak Nggak, tapi Bapak bisa lihat di YouTube. Yang di YouTube-nya PGN, kalau seandainya kayak di 300 milibar itu ya sama juga kayak kita nyalain kompor lah. Segede-gedenya mungkin apinya cuma segini. Atau kalau kita niup ya setipan kita ditutup pakai tangan masih bisa. Sebetulnya seperti itu 300 milibar. Nah, balik lagi Pak. Jadi nanti di sini menawarkan yang keamanannya juga. Jadi kalau LPG di bawah kompor, kalau pas terjadi kebocoran, ya apalagi kalau ibu yang bapak lagi kerja, pas begitu mau ganti regulator nggak berani, pas begitu kadang-kadang suka ngomos-ngomos di regulatornya, ngeri banget Pak. Besok udah insya Allah udah ada lagi kayak gini. Nah, kalau saya boleh ini 1 kilo LPG, 1 kilo LPG itu setara dengan 1,2 ya, 1,2 meter kubik. Jadi kalau Bapak misalnya pakai tabung yang 12 kilo kali tinggal 1,2, itulah ketemu kubikasinya sekitar di 14 ya, 14 kubik atau 15 lah, dibulatin ke atas di 15 kubik. Nah, gas yang nanti kita tawarkan dengan sistem perpipaan itu 1 kubiknya 10.000 rupiah. Jadi pemasangannya nanti bisa sampai di 15 meter free ya, 15 meter free ditambah konversi 2 kompor, 2 tungku. Kalau kita ada kompor yang 2, nah 2 tungku itulah yang dikonversi. Konversi itu spuyernya yang lubangnya digedein Pak, nggak perlu ada yang diganti macam-macam. Itu cuma spuyernya aja diperbesar, karena tekanan kita udah tekanan rendah. Jadi buat supaya bisa alirnya bagus, diameter spuyernya mau nggak mau diperbesar. Tuh. Nah terus di sini ada buat calon naruh RS kan? Oh nggak ada. Nanti tempat lain berarti ya. Nah di sini insya Allah Pak, kebetulan PGN sudah kontrak ke Pegasol, tapi karena saat ini dalam proses pengurusan perizinan dan mungkin terkendala juga di Manpower karena beda libur Lebaran. Jadi insya Allah nanti setelah Lebaran jika diizinkan insya Allah akan mulai konstruksi.
Kebetulan di sini masalah apa? Kalau saya sebagai supporting dari CGP Pak, dari City Gas, nanti yang mengelola proyek ini ada tim proyeknya, proyek manajernya nanti Bang Safran, construction manajernya Indra Gunawan, dari Pegasolnya Mika, kebetulan Bang Safran datang, ada batu-batu. Nah, jadi nanti dari Pegasolnya sebagai kontraktor pelaksana Mika ya, saya minta. Kalau namanya Pak Edi. Oh, Pak Edi Santoso lengkap. Gitu. Nanti instruction manajernya Pak Edi. Kita akan pasang pipa dari mulai Pilamati sampai ke sini Pak. Ya mudah-mudahan nggak dalam tahun ini juga lah ya bisa kita selesaikan. Biasanya kita lama ada lamanya terkendala. Nah, biasanya kita pasangnya itu paralel. Mana yang bisa dikerjakan akan dikerjakan dulu. Jadi kalau misalkan di sini kita bisa ngerjain di dalam perumahan, pipa instalasi, nah pipa instalasinya itu 15 meter, materialnya itu pipa galvanis setengah inci dari mulai depan, kalau misalnya dari mulai depan sampai ke belakang sampai ke dapur, yang kita itu 15 meter, lebih dari 15 meter per meternya karena 82.000 ya, udah termasuk PPN, kayak gitu, tambahannya per meter. Seperti itu Pak. Nah ini nanti kita akan pasang seperti ini. Nah kalau di depan rumah ilustrasi di karton lah ya Pak, ini udah sama di bawah tanah. Ini pipa di depan rumah nanti 63 Pak. Keluar dari LS regulating station diameternya 63 itu sekitar 2 inci. Nah nanti pipa yang akan kita pasang sama Pak, kita harus memenuhi standar. Jadi begitu ditanam dengan kedalaman tertentu, habis begitu disambung, diuji dulu, dibersihin, diuji. Setelah diuji dengan pengujian sudah dipastikan tidak ada kebocoran, baru nanti kita minta ke teman-teman operasi, kita PSSR, Prestare Safety Review, secara dokumennya sama secara lapangannya beda, ini sudah layak digaskin atau belum. Kalau sudah baru boleh digaskin. Nah digaskin ini, pipa 63 namanya, kalau kita bilang jalur ya. Nah ini SR ini sambungan rumah. Ini sampai ke palem meter. Nah begitu dari meter keluar meter, di sini ada palemnya. Begitu keluar meter sampai ke dapur, di situ di dapur ada kerancisnya lagi. Kita pasang satu lagi di dapur. Ada kerancisnya sebelum ke selang. Nah itu ada palem, itu ada palem lagi, baru nanti selangnya pakai selang yang ada, kompornya juga kompor yang ada. Tadi konversi aja Pak, spoilernya aja kita gedein. Itu ini namanya baru ke pipa instalasi kita bilang, pipa di dalam rumah. Nah, ini bisa juga dipakai, ini untuk water heater ya kalau secara gambar. Nah di water heater juga sama, kalau memang ini kita akan pasang kerancis kalau kita bilang. Ini soalnya memang ada gede, tapi kerancis itu yang biasanya dari dia buka tutupnya kecil aja deh, cuma pakai jempol menunjuk kita aja lah, nggak kayak yang di 10 meter tadi, dia agak gede kayak gitu. Jadi insya Allah gasnya akan mengalir 1 kali 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam 1 bulan, 365 hari dalam 1 tahun. Insya Allah seperti itu. Di daerah sini kebetulan jadi kalau dipasang jaringan gas itu Pak, sebetulnya gampang-gampang, susah gampang. Nomor 1 harus punya sumber gas, nomor 2 harus ada jaringan pipa. Nah, kebetulan di Tangerang, mau Tangerang kota, mau kota Tangsel, nggak punya sumber gas Pak, nggak punya. Tapi PGN udah dari dulu sudah ada, jadi ada jaringannya. Ada jaringan tadi yang di Jalan Raya Serpong ada, di dalam Mogot ada. Jadi nanti tim konstruksi akan pasang dari mulai Jalan Raya Serpong sampai ke sini Pak, sampai ke dalam rumah, ke depan rumah Bapak, sampai ke dapur Bapak. Pipanya mau benar-benar nyambung. Jadi Bang Safran sebagai PM, saya sebagai support Bang Safran. Kebetulan Bang Safran masuk tahun 95 di PGM, dan saya masuk tahun 97 tahun saya tahun 96 masuk di PGM. Alhamdulillah Pak, sampai hari ini Bang Safran sama saya belum kebagian buat dipasang pipa gas.
rumah saya di Ciledug, di dekat Rawakami. Kalau pas begitu, kalau biasanya kalau mau lewat tol yang lewat Puri 11, melewati belakang saya Pak. Nggak jauh, pas begitu kanan Rawakami, nah ini ke kiri lurus, itu gang pertama, gangnya agak ke bawah Pak. Jadi pas begitu dikabarin sama Dania buat sosialisasi di sini saya nggak susah. Tadi saya udah agak curiga sama istri saya, pas begitu gerimis tadi mau bawa motor, udah pakai jaket. Soalnya istri saya pakai mobil aja ya. Nah, gitu istri saya pakai mobil, gerimis dikit saya udah curiga Pak. Soalnya bener, bensinnya nggak seperempat kan. Biasanya kalau itu mau nggak mau sih isi bensin. Biasanya, benar. Akhirnya tadi kebetulan karena diundangnya sama Dania jam 9, saya lihat tadi baru jam 8 seperempat, ya udah saya isi bensin dulu, isi bensin dulu, tadi saya beli kopi dulu, baru saya kemari. Kayak gitu. Jadi buat dipasang jaringan ini sebetulnya nggak susah-susah gampang susah Pak. Bang Sapran saya meskipun udah lama kerja di PGM, tapi sampai hari ini alhamdulillah belum dipasang juga tempat saya sama tempatnya Bang Sapran. Bang Sapran kalau di sini rumah di Puri Beta 1. Saya di Ciledug di Rawakami. Di dekat Rawakami. Kebetulan saya juga bisnis kuliner Pak, ada rumah makan. Gitu. Sampai sekarang udah mimpi juga sebetulnya pengen dipasang gas. Saya kemarin sudah ngomong sama Tio beberapa kali, tempat gua, saya udah bujukin Tio, kita aja nggak mau survei, karena nggak ada perintah ke Ciledug Pak. Perintahnya cuma di Geraha Raya sampai ke Bintaro. Sampai kita udah tugas, begitu seperti ini pun ya mau nggak mau Pak tetap kita laksanain. Ya mudah-mudahan malam ini dan malam-malam berikut kalau seandainya memang bapak-bapak butuh penjelasan atau apa, kita siap, mudah-mudahan lebih menambah minat bapak-bapak lah. Jadi harapan kami setelah sosialisasi nanti tingkat keminatannya tinggi, insya Allah ini akan dipasang. Apalagi kalau di sini dari bapak-bapak udah mengizinkan untuk melakukan pekerjaan, terutama di dalam Pak. Kalau di dalam kan, kalau di luar kita masih proses urus izin ke PU biasanya. Nah, tapi ini kalau di dalam tinggal izin ke lingkungan. Kalau selama di lingkungan sudah mengizinkan kita melakukan penggalian, ya, kita udah bisa kerja seperti itu. Jadi harapan saya nanti begitu teman-teman konstruksi juga begitu bekerja, mohon dimaklum Pak kalau seandainya yang namanya teman-teman bekerja, kalau seandainya nanti galiannya agak bikin kurang nyaman, karena memang dalam proses pembangunan Pak. Kalau saya bilang ke mana waktu asal sosialisasi mesti saya bilang, kalau kita bikin ngerenov rumah sama terima rumah udah jadi, enakan rumah udah jadi Pak. Kita nggak tahu melihat ribetnya kayak apa, dari mulai digali fondasi, diukur-ukur, pasang kayu, pasang bata, pasang semen, dan segala macam. Rumah rapi kita masuk, biasanya cuma kita pel, kita lap-lap dikit, beres tuh kita masuk. Tapi kalau yang namanya ngerenov, kita lagi mau tidur, tukang orang aja loh, suka ketak-ketok, kita bilangin nggak pelan-pelan juga. Besok mungkin insya Allah seperti itu, diekstrain aja sabarnya, tapi tetap yang namanya keamanan dan kenyamanan tetap dari nanti pelaksana harus menjaga itu Pak. Nanti silakan kalau pas begitu pelaksanaan, dari pelaksanaan koordinasi ke tempat Bapak untuk pelaksanaannya seperti apa. Harapan kami seperti itu. Jadi kalau ada yang mau ditanya boleh Pak, soalnya haus juga ini saya kalau ngomong terus Pak. Kalau mau ini Pak ditanya mungkin untung rugi dari keamanannya, selamatannya insya Allah udah gitu. Jadi nanti yang kita akan memberikan kenyamanan terutama buat bapak-bapak dan ibu. Besok kalau bapak-bapak dinas udah nggak perlu khawatir lagi mikirin kalau di rumahnya lagi gasnya habis. Kalau bulan puasa kayak begini nggak perlu nyiapin 2 tabung. Kadang-kadang kita mau punya 2 tabung, 3 tabung percuma Pak. Begitu ada 1 tabung kepake, 1 lagi udah kita isi. Tapi biasanya begitu udah kita pakai dua-duanya, 1 lagi kita males isinya. Kadang-kadang punya 2 tabung sampai habis juga 2 tabung. Sampai habis juga baru biasanya. Itu kalau istri udah teriak, tuh gasnya habis baru kita berangkat. Apalagi kalau kita pakai ngisi tabung yang 12 kilo Pak. 12 kilo tabung kita pakai ngilu Pak. Bang Sapran pernah ngisi tabung yang 12 kilo, sosokan Pak, dia bawa, diangkut. Alhamdulillah ceklak Pak. Pinggangnya kena dia. Pinggangnya kena 1 minggu Kak. Dia bilang kayak nyaman lah.
Kecendit ya. Itu lengkapan. Belum kalau kita pakai motor tabung 12 kilo, bapak mau pakai motor NMAX, mau pakai motor bebek, udah serba salah pak di bawahnya. Kalau pakai mobil udah pasti, mobilnya paling enggak kegesrok terutama di bawah pak, di karpet, udah pasti. Kalau kita pakai 12 kilo, kalau kosong kita angkat ke mobil masih enteng. Tapi kalau udah isi kita nuruninnya aja, belum resiko jempol ketiba, belum pinggang kena, belum lagi keramik kita sampai ke belakang pak kita kalau nggak tahan kita lepasin juga biasanya keramik atau kita seret-seret dia. Atau kalau yang isi 3 kilo ya sama kita butuh. Jadi besok yang kami tawarkan itu sudah non subsidi pak. Harga yang di 10.000 itu bukan harga subsidi lagi, itu harga non subsidi. Kita memang diminta sama pemerintah disuruh menjualnya di harga 10.000 satu kubiknya, dan kita ikut apa yang dimintain sama pemerintah kayak gitu. Jadi pemakaian kita ada pemakaian minimumnya. Pemakaian minimum itu 4 kubik pak, 4 kubik selama 1 bulan. Kalau bapak pakainya cuma 3 kubik, bayarnya 4 kubik. 4 kali 10.000 artinya 40.000. Kalau pakainya 5 kubik, berarti ya 50.000 seperti itu. Dan pemakaian maksimalnya nanti di 50 meter kubik. 50 meter kubik itu anggap aja sekarang dengan 4 tabung LPG 12 kilo. Kalau bapak pakainya misalnya 60, 50-nya itu pakai harga normal, 50 kali 10.000, artinya 500.000 ya. Ya 500.000. 10-nya kena surcharge 20% kali 12.000. Kayak gitu. Jadi 620.000 ya. Kayak gitu bayarnya. Jadi minimum kita di 4 kubik itu dasarnya seolah-olah kalau kita buat manasin mungkin masak kopi, masak indomie kayak berkantin aja lah. Seolah-olah seperti kayak gitu. Jadi kita asumsi seolah-olah tabung yang 3 kilo kali 1,2. Kalau aja dia hampir 4. Tapi kalau yang 50 dasarnya itu 4 kali 12 kilo 48, tapi kita buletin di 50. Kayak gitu pak. Kayaknya ada yang nanya ya pak. Ada. Ayo pak, tanya pak kalau Bapak mungkin ya, mewakili pemesan. Pak, kalau biaya instalasinya gimana? jadi 15 meter itu free pak. Free. Sampai ke dapur pak. Sampai ke dapur pak. Kalau orang Rawat. pakai panjangnya nanti dari panjangnya. Iya, panjangnya 15 meter. Kalau lebih dari 15, baru bapak bayar Kompor geser pak. kelebihannya. Kompor kita pindahin aja biar. Boleh pak, ya gitu boleh. Pokoknya kita 15 meter. Jadi bayar kan yang dengan Boleh pak. Jadi kalau ada tambahan kompor Nah, tambahan per meternya 82.000 udah termasuk PPN ya, gitu. Pun nanti pipa instalasinya kami uji pak. Kita ujinya itu pakai pompa biasa sih, pakai pompa tangan. Tapi kalau udah nggak ada kebocoran baru boleh kita alirin lah, kayak gitu. Kalau belum diuji, meskipun nggak dipasang masih belum bisa kita alirin. 15 meter sampai ke belakang lah, sampai ke belakang, tapi ke kompor pak, gitu. Jadi kalau misalnya yang dapurnya di depan jangan diputar-puterin dari 15 ya, kita 15 meter, lebihnya bayarnya 82.000 termasuk PPN, dan bayarnya itu nanti resmi ke PGN pak. Jadi nanti saya lupa di kita ada juga uang jaminan nilainya 300.000, dan 300.000 ini ada uang jaminan dari bapak kami yang akan disimpan pak. Karena meter yang kami gunakan adalah meter konvensional, artinya meter biasa. Kalau listrik kan udah token, nah ini listrik jangan dulu lah. Jadi bapak pakai dulu baru bayar. Nah bapak titip uang jaminannya ke kami, nilainya 300.000. Gimana 300.000 ini bisa dicicil selama 3 bulan. Jadi kalau bulan pertama misalnya jaminannya 100.000, ditambah pemakaian bapak. Kalau pemakaian bapak misalnya 12 kubik, artinya 120 plus 100, 220. Nanti akan ada detail. Sampai bulan ketiga
jaminan plus pemakaian, jaminan plus pemakaian. Bulan keempat pure pemakaian. Nah, uang jaminan ini gunanya buat apa? Mudah-mudahan bapak-bapak sama ibu di sini nggak lupa. Kalau lupa biasanya kami kirim surat sama uangnya kami pakai buat bayarin dulu. Gitu. Kalau PDAM biasanya telat langsung putus. Cuma selisih sehari 2 hari langsung diputus. Kita enggak. Biasanya kalau di bulan pertama kita pakai dulu uang jaminannya sambil kita kirim surat. Nah itu peringatan kedua dan ketiga biasanya. Setelah 1 bulan baru kita kasih surat peringatan buat pemutusan. Kayak gitu. Kalau udah putus, misalnya nanti tinggal dihitung uang tagihannya bapak sama sisa uang bapak yang ada di kami. Kalau bapak udah bosan, uangnya akan dikembalikan 300.000 utuh. Kayak gitu. Itu sih Pak. Nanti ada lagi Pak? Pak, ketika infrastruktur dibongkar pinggiran jalan depan got ya? Ya. Kan ada aspal ya? Kira-kira berapa senti? Ada tol. Ada apa? Berapa senti? Oh kalau di kan dari got kan ini aspal air kan? ya. Nah ini kan pasti dibobok ya? Digali Ya. berapa dalamnya, berapa kali berapa ini? Ya ini berapa? 10 senti atau berapa? 40 sih Pak, biasanya kita di 40 Oh 40 segini? Di dalam bawah Pak. Dalam 40? Iya. Lebarnya berapa senti? Kalau lebar galian standar aja Pak, orang buat bisa masuk. Nanti sistemnya itu kita di manual boring Pak, sistem galinya. Jadi kalau nanti di dalam perumahan kayak gini ataupun di jalan raya kita nggak full open, kita gali terbuka enggak. Nah ini yang saya mau tanya di timeline kerja. Karena kan ada hubungan dengan mobilisasi mobil yang lewat ke parkir di mana diatur sama tidak pengurus. Pertama itu yang kedua, gimana caranya? Ini pengalaman vendor kemarin yang dari galian itu loh Pak ya. Akhirnya bukit tanah, akhirnya berantakan hujan, akhirnya ini yang saya tahu kerja di Indonesia nggak ada yang beres gitu ya. Tanahnya di mana, lainnya di mana, apakah harus dibersihkan, apakah dia perlu sampai sini? Siapa yang tanggung jawab dari sini? Nah, siapa yang tanggung jawab sih? Jangan sampai diurus sama warga. Nah ini salah satu yang concern di kita. Kita sudah rapi, jangan sampai nanti di depan rumah kita itu bukan aspal tapi tanah gitu. Gitu ya Pak. Yang terpenting itu. Yang jelas ini infrastruktur. Jadi memang kita dampak. Kecuali kalau nggak ada ini minimum. Ini nanti nggak Pak buat promosi gitu ya Pak. Sales kan ada biasanya promosi ya. Itu Pak. Saya tadi 4 GB jadi 1 GB gitu lah. Buat perkenalan selama 5 bulan. ini kira sel semua nih Pak. Ada dapat gratis pemasangan. Atau gratis pemasangannya itu kita yang pertama itu jangan sampai data sudah rapi itu udah bersih ya. Tadi sudah Pak renovasi sudah bersih di tempat proyek itu kita mau akhirnya jadi gelundung gitu. Itu yang kita pikirkan. Saya sangat concern bukan saya sendiri. Mungkin mewakili seluruh warga yang ada di sini Pak. Mungkin aku ngobrol Pak di belakang, aku ini saya berani ngobrol. Karena ada daripada di ngobrol belakang, jadi ngobrol bersama. Lebih baik kita yang terburuk sekarang ngobrolnya, terus nanti dipresentasikan lagi bekerja seperti apa. Karena nanti pengurus akan mengatur gimana cara flow masuk ke kendaraan. Nah, maka selama saya bilang itu berapa senti, ketika 50 senti kita kan harus mikir berapa sekali baru pakai itu kan ya. Sampai akhirnya kita pengurus mengeluarkan duit puluhan juta untuk melakukan antara itu ya Pak. Nah itu yang kita khawatir. Ya enggak semuanya Bapak masuk keluarga ini transfer ini semua orang duit Pak. Tidak semuanya. Ada beberapa yang saya juga sudah pensiunan Pak gitu ya. Jadi banyak yang sudah pensiunan yang mungkin akan berpikir 7 kali lipat Pak. Untuk kita akan mengeluarkan biaya tambahan. Kenapa kalau saya harus pindah ke sini kalau saya harus nambah uang? Dia harus pikiran kenapa saya harus pindah ke sini kalau saya harus mengeluarkan uang tambahan ini. Nah sekarang sudah nyaman, tidak ada masalah tadi dengan gas. Saya sih tidak ada masalah ya Pak, ada 2 gas, ada aku bisa ganti sisi itu sudah teratur. Bisa manggil yang 24 jam, memang lama malam dia tidur Pak kalau toko. Kan dalam tidur 24 jam saya telepon customer sales, setiap nggak juga pasti ada yang miss gitu, pasti kita akan butuh. Jadi gitu Pak, kita pengalaman dari masuk listrik itu kan sama kayak orang yang itu pengalaman lah saya Pak. Jadi harus diperhatikan Pak ya. Saya sih sama seperti Pak pribadi untuk mengadakan ini satu yang kedua. Tadinya kita pengen juga dengan ahli PDAM.
pengendaliannya nggak beda-beda jauh sama persis, jalurnya sama. Kenapa nggak kalau tidak mau di satu gitu kan? Jadi harus komunikasi sama warga mahal di pemerintah ini tidak ada komunikasi yang jalan sendiri gitu kan? Yang akhirnya tiap bulan pun atau tiap 3 bulan sekali rilis sendiri gitu. Bapak kita paham sendiri lah itu ekonomi kita bulan tahun ya Pak. Itu yang kita komunikasikan kembali. Tapi nanti balik lagi ke pengurus, saya bukan pengurus Pak. Hidup Pak RW. Saya bukan pengurus, saya warga Pak. Saya warga tapi supaya nanti ternyata warga mau PDAM Pak, nah, kita harus isi kembali nih Pak. Oh ya Pak. Ya Bapak. Oh ternyata mau PDAM, rame-rame kita mau ACC berapa orang? Mau nggak mau infrastrukturnya harus berbarengan. Karena yang terjadi kemarin bangsa kayak Mas Media, video, bisnet, itu dramanya banyak. Pinjam tiang aja nggak boleh. Astagfirullahaladzim. Saya bilang gitu, tiang ini bahkan sama gitu, jalurnya sama, harus jalan sendiri. Bayangin jeleknya infrastruktur di Indonesia. Ya Pak, jadi ada listrik, ada tiang, ada kabel yang bisa 1 titik, bisa 4 titik. Ya itu aja Pak. Terima kasih. Hidup Pak RW. Ya, baik Pak. Sebetulnya tadi udah dijawab sendiri sama Bapak. Jadi nanti kalau yang namanya mau kerja di lingkungan Bapak, ya silakan Pak. Bapak diskusi nanti seperti apa. Gak bisa juga. Saya tadi mau masuk sini, permisi dulu saya sama Pak. Pak, yang mau sosialisasi PGN gimana? Bapak lurus saja. Saya bingung juga Pak. Pas begitu dibilang lurus, orang proses sebelah kanan, di depan ya kerabatan. Lurus sama Pak, enggak ke kiri. Ini Pak namanya ada juga. Nanti dikira ada masjid. Waduh, enggak ada masjid. Ini sosialisasi. Gitu. Jadi sama Pak. Nanti kalau pas begitu tim yang mau kerja, mereka harus koordinasi ke Bapak. Koordinasinya mau seperti apa silakan. Apalagi Bapak tadi udah bilang, di sini ada PDAM, ada bisnet lah, ada apalagi lah, ada apalagi. Bapak lihat pengalaman kemarin. Besok kasih tahu Pak yang mau kerja. Lu besok kan mau gali di sini jangan gali-gali aja. Ini bukan rumah lu. Kayak gitu aja. Itu kan kayak ada tiang banyak tuh listrik, kan masa kita dibilang listrik. Ya, nanti tinggal dikasih tahu aja Pak, diarahin. Nanti di kita ada pengawas lapangan. Nah nanti pas begitu ada pengawas lapangan, dari pelaksana pun sama ada pengawasnya. Nah nanti pas begitu mau kerja, sebelum kerja mesti akan ada permisinya ke sini. Ada permisinya dulu. Iya, permisi ke sini. Nah begitu permisi ke sini, kalau hari ini, kalau bahasanya saya datang ini kenalin Pak. Saya kenalin, makanya tadi udah saya kenalin, ada tim sales, ada tim dari Pegasol sebagai pelaksana. Besok nanti sama Pak Edi sama Bang Satik akan diajak lagi tim yang bakal eksekusi di sini. Lalu besok kalau mau gali di sini, lu permisi dulu sama RW. Nah begitu sama RW, biasanya nanti ini RT mana dulu nih? Nah lu berantakin dah di situ dah. Mau sekalian terus satu RT, misalkan orangnya ada berapa yang mau kerja? 20, 30. Nah kerja nih jalan ini dulu. Karena nanti Pak RT sama PRW bisa woro-woro ya, bisa ngumumin. Besok di sini dulu nih yang diganggu. Nah, artinya kalau parkirannya agak lega supaya nyaman, enak, parkirnya agak jauh dikit nah. Karena ini mau digali. Berapa hari di sini mulainya? Mulainya hari apa? Selesai kapan? Nah, itu nanti akan dari yang pelaksana akan ngobrol ke sini Pak, ngobrol ke lingkungan. Kayak begitu. Jadi silakan Pak nanti kalau pas begitu di sini disampaikan aja, karena ya tadi kalau kayak saya bilang Pak, mudah-mudahan yang kami bangun ini pasti akan menimbulkan ketidaknyamanan, tapi kami juga mohon dibantu supaya ketidaknyamanan ini jangan sampai bikin Bapak benar-benar pada nggak nyaman gitu. Nanti kalau pas begitu ada yang kurang, sampaikan aja, karena di kita nanti juga akan ada yang standby di sini. Kalau pas begitu ada keluhan atau apa, biasanya mau bikin grup misalnya di pas kerja di klaster sini, silakan Pak dibikin grup. Nah nanti misalnya dari pelaksana lapangan siapa ya nggak di add aja ke grup situ supaya nanti kalau ada keluhan atau apa biar segera ditindaklanjut kayak gitu, supaya biar nggak larut-larut lah. Misalkan paling nggak sehari 2 hari jangan lama kayak gitu. Kalau misalkan pas begitu udah bikin grup agak lama, di grup telepon aja orangnya. Nah, telepon, lu dari komen di grup tuh orang udah pada ngomel-ngomel. Gimana tahu dia lagi di jalan atau apa? Telepon aja.
Nah, begitu ditelepon udah baca grup belum orang-orang ngomel tuh sini dah, nah, kayak gitu aja Pak. Biasanya kalau udah kayak gitu insya Allah akan cepat kayak gitu. Nah terus memang saya juga impiannya Pak, impiannya jangankan di Geraha atau di sini secara infrastruktur kita bisa satu pintu, izinnya aja udah satu pintu Pak, tapi galiannya masing-masing, anggarannya juga masing-masing, yang ngerjainnya juga masing-masing. Memang itulah kesulitannya kita Pak, masih belum terintegrasi. Dari pemerintah juga lagi mencoba itu di BUMN. Nah, BUMN lagi coba dijadiin satu. Di Jakarta, di jalan tertentu itu lagi dibikin, saya lupa namanya. Itu ada memang dibikin satu channel, satu saluran. Di situ semuanya akan nanti ada di situ. Itu di link satu. Kayak kemarin alhamdulillah begitu di Jakarta udah dibikin kayak begitu kita mau ada pengembangan, izinnya malah lebih susah. Izinnya malah lebih susah. Jadi kalau di Jakarta ada yang namanya trotoar pakai motif. Apa namanya sih? Pedestrian ini kan pakai motif Pak. Waduh, semeternya mahal kalau kita ganti Pak. Itu alhamdulillah tuh mahal. Jadi kita agak kesulitan malah. Saya juga harapannya sama Pak. Jadi kalau misalkan di Indonesia atau di kita bisa jadi satuan lah ya dalam membangun infrastruktur. Kalau bisa juga sampai ke Ciledug Pak, harapan saya. Bukan sini aja. Sampai ke Ciledug. Gimana Pak? Menterinya sama. Iya, masalahnya kayaknya Ciledug belum masuk ke Tagas Pak. Ini dia. Gitu. Jadi termasuk Pak Erik. belum Pak. Kalau saya kenal sama Pak Erik, Pak Erik saya kenal sama saya Pak. Itu si PSSI. Ya, alhamdulillah Pak. Jadi memang kalau ini kita lagi coba sekarang di Kalimantan Pak, di IKN. IKN ini baru ini lagi digencarkan itu dibikin terpadu Pak di IKN. Nah ini sampai meetingnya juga sama direksi itu. Jadi Pak begitu ini bikin kita juga udah ada, tapi memang mobil khusus di daerah yang sudah terbangun kita memang nggak kesulitan. Jadi kadang-kadang Pak kita PGN belum ngegali, tapi komponen udah masuk. Ternyata Pak PDAM udah ngegali. Begitu PDAM udah ngegali kita belum, kita yang komplain. Biasanya bos saya kadang-kadang itu di mana? Lagi di Curug. Coba lu lihat tuh, ada galian di Curug. Di sebelah mana? Dekat Mall Gading Serpong Pak, di Cihuni mana gitu. Lu lihat dulu dah nih di komplain. Saya paham jaringan, nggak ada galian kita di situ. Ini Pak Dirut nanyain di situ ada galian berantakan. Kita padahal kita hanya di situ. Kita belum mulai gali, makanya nanti teman-teman biasanya akan mengidentifikasi Pak. Kalau pas begitu mau mulai, sebaiknya nanti mereka akan survei sama PU di mana aja yang bakal digali, mana aja yang boleh digali di sebelah mana. Kalau sampai di lingkungan pun sama. Pas begitu mau galinya di sebelah mana nih, sebaiknya nanti diarahin gitu. Jadi harapan kami kita bisa menekan atau meminimalisir komplainan Pak. Harapan saya juga sama, mudah-mudahan bisa satu pintu semua. Tapi alhamdulillah sampai hari ini belum. Yang ada di Jakarta, kalau di sini belum itu. Mudah-mudahan terjawab ya Pak. Nanti diurus di sini aja Pak, dibikin di grup. Nah, nanti di IC-nya yang benar-benar pelaksana di lapangannya harus punya nomornya di add di situ. Apa tingginya termasuk misalkan nanti Pak Edi. Nah, di Pak Edi nomornya jangan Pak Edi tinggal nih. Nah, ini CM-nya nih dari Megasol nih. Nah, pegang nih nomornya. Kalau perlu foto ke orangnya. Nah, besok kalau ada yang namanya Pak Edi nggak ngerti di mana, nah nih. Gampangnya Pak Edi apa tadi Bang? Edi Santoso namanya gitu, Santoso. Kayaknya kebunnya banyak. Itu Pak. Ada lagi Pak? Nanti jalan kami ikut sama PU Pak ya? Kalau yang ini kita ke PU Pak. Oh, PU. Iya ke PU. Jadi kalau yang di jalan, tapi kalau di dalam sini kan Bapak tuh biasanya penguasanya, kita tunggu izin dari Bapak. Kalau di depan kita belum ada izin tapi digali, biasanya besoknya ditelepon. Lu belum ada izin tapi kita gali, besoknya ditelepon. Berapa hari kemudian biasanya surat keluar, nah udah geger keluar. Nah, biasanya kalau udah mengirim surat kayak gitu langsung kepala udah kita yang domelin kayak gitu. Nah di sini di lingkungan ya izinnya dari bapak-bapak, terutama kayak gini. Nah terjadi instalasi tadi itu izinnya juga dari bapak. Instalasi yang pipa ke dapur, nah izinnya ke bapak. Artinya nanti dengan durasi proyek ini yang mungkin terbatas, tapi saya yakin dari tim Pasapran akan cukup maksimal pekerjaannya Pak.
mana yang bisa dikerjakan akan dikerjakan terlebih dahulu. Kalau misalkan bisa dari dalam, mainnya dari dalam. Nanti pas begitu pipa depannya udah tinggal belakang. Artinya kayak kemarin yang kita di ujung itu kita sosialisasi, strateginya rencananya kayak gitu. Jadi kita kerjain dulu di dalam rumahan, termasuk pipa instalasinya itu banggapannya. Nah nanti baru pas begitu pipa depannya udah terizin, udah mulai kerja, bisa juga kita uji. Nah, harapannya mana yang udah bisa diselesaikan kita bisa gaskin kayak gitu. Itu harapan kami juga bisa segera gaskin, Bang. Gaskin itu gasnya masuk dengan tahapan-tahapan tadi yang kami lakukan. Gimana Pak? Pak, saya belum tanya, mungkin tadi sudah disampaikan. Jadi dalam kawasan di RW 14 itu ada minimum calon pelanggan nggak sih Pak? Misalnya yang pengen cuma satu itu dipasang nggak sih? Karena tadi saya bilang, yang saya lihat tadi untuk harga top door harus 10.000. Apakah ini juga mandatori gitu Pak? Mandatori itu gimana? Wajib, karena instruksi harus dipasang. Ada yang ada atau nggak ada pelanggan harus di jaringannya harus dipasang. Ya. Atau gimana Pak? Atau ada minimumnya Pak? Wabil khusus buat sekarang nggak ada minimum Pak. Oke. Tapi ya saya ada tapinya Pak. Kalau cuma satu, ini kan nanti celupuk aja. Saya jamin Pak. Gitu. Tapi ini Pak. Makanya kami datang hari ini ke sini. Bapak ada yang mau ditanya silakan. Bapak ragunya apa? Bapak kendalanya apa? Bapak masalahnya apa? Ini mau dipasang gratis 15 meter ya? Oke. 15 meter dipasang gratis. Harganya kalau dibanding tabung LPG yang 12 kilo lebih murah. Bapak beli tabungnya 12 kilo, saya nggak perlu sebut harganya berapa, pasti lebih mahal. Iya Pak, setuju Pak. Karena keamanan pasti orang PGN udah pinter daripada kami lah. Enggak Pak, saya sih kelihatannya aja. Dia udah safety, udah pasti udah aman lah. Gitu aja. Ya masalah istilahnya. Berikutnya Pak, kan yang tadi yang saya tangkap bahwa nanti Bapak kami harus berhadapan sama kontraktor. Kontraktornya belum ada di sini, Wika. Yang maksud saya itu yang ditanya Pak Yogi itu standarnya, galiannya bagaimana? Setelah digali bagaimana? Supaya kita nggak berantem sama yang namanya tukang Pak. Jadi yang namanya teknik penggaliannya seperti apa? Setelah digali terapinya sampai di mana? Karena yang setahu saya Pak begitu digali, tanah yang dimasukin, meskipun di aspal itu nanti ambles. Nah, sampai di mana itu nanti seperti apa? Karena itu yang harus kami jelaskan. Misalnya di depan rumahnya Pak Yogi yang harus digali, galian setempat kan. Lalu terus nanti seperti apa kan? Yang datang kan tukang Pak. Dia nanti pengurus yang repot, gitu kan? Saya repot. Nanti bayar Bapak. Ya, insya Allah sih yang datang bukan tukang aja ya Pak. Tadi saya bilang ada super. Yang supervisor gini Pak, sekali lagi. Yang datang kan bukan tukang. Mungkin supervisor, karyawan atau outsourcing dari PGN atau dari kita. Jam kerja, jam hari kerjanya Senin sampai Jumat. Nah kami juga nggak di rumah Pak. Itu malam hari warga kemudian gimana? Artinya mohon dapat dijelaskan standar nanti pemasangan seperti apa. Nah itu yang kita bisa baca, kita jelasin. Dan itu yang nanti kita bisa taruh pemesan pam. Pak nanti harus kayak gini. Kalau nggak gini satpamnya bisa diusir. Udah itu aja gitu. Itu artinya di depan itu istilahnya SPK-nya seperti apa, BG-nya seperti apa gitu loh Pak. Clean. Jadi apa yang harus dijalankan oleh kontraktor itu jelas. Karena kita kalau masalah safety harus safety udah pasti aman lah. Orang nggak di sini doang. Saya ngejagain BO depan tuh Pak dari distrik atau abul pinggir sampingnya tadi saya bilang segini Pak. Itu ambles aspal itu udah 2 tahun betul ya yang pinggir. Jadi dibeli terus sampai berapa tahun. Nah itu kejadian begitu. Nah yang kami khawatirkan di dalam rumah ini yang tadi bilang. Kalau di dalam rumah kita nggak melakukan penggalian ya Pak, kecuali yang pas begitu mau tadi pipa SL. Dalam perumahan maksud Pak Yogi. Oh di dalam rumah. Kalau di dalam perumahan sama Pak. Kalau standar kita 80 cm pipa yang di tadi kayunya. Yang ini 80 cm, yang ini 40 Pak. Yang ini 40. Nah ini begitu di kantor itu tinggal tergantung. Ya, tergantung. Kalau misalnya di sini karpet Bapak keramiknya udah keramik bagus, ya jangan kita dari depan sini digali.
kontraktor kita akan teriak, dia majuin aja Pak. Nah nanti mau pasang instalasi, tim kita juga akan survei, sepakat mau di mana kalau meternya. Gitu. Bisa itu nanti ditandain, meternya di sini kan. Gitu. Tapi jangan di luar juga, nanti khawatirnya ada orang yang iseng itu ditutup. Biasanya nomor 1, buat operasiin buka tutupnya juga Bapak gampang, mudah. Khawatir kalau nanti ada kejadian apa-apa. Yang di sini 80 cm, yang di jalan juga sama. Itu kita malah kita 1 meter. Yang di dalamnya. Terus kalau buat tadi yang sudah saya sampaikan, mungkin nggak detail. Kalau pipa kita nanti per 12 meter Pak. Per 12 meter itu yang pipa 180 atau kurang lebih 8 inci. Nyambungnya metodenya dipanasin ujung sama ujung, dijepit, panas sudah. Nah, pas begitu antaranya itu seharusnya udah bisa ditutup. Ya udah bisa langsung ditutup. Memang kalau pas begitu penimbunan akan ada proses Pak. Akan ada proses. Gak bisa juga kita pas begitu hari ini ditimbun langsung habis itu besok di resetment. Karena apa? Tadi yang saya sampaikan, kita akan melewati lagi tahap pengujian. Kita akan melewati tahap pengujian Pak. Pipa ini pas begitu dari sambung, ujinya juga nggak bisa pas begitu tanam sebatang uji, tanam sebatang uji enggak. Tapi kita akan ujinya itu semua gabung Pak. Kalau yang pipa 180 bisa jadi dari sebelum prosintol sampai ke pilar mati. Bisa jadi satu lagi dari sebelah sini tol sampai ke sini atau sampai ke bintaro. Kita uji dulu. Nah belum yang di dalam. Nah yang di dalam ini kita akan bagi beberapa section. Kita uji dulu. Nah kalau yang pipa ini yang 2 inci, kalau dikonversi ke 2 inci itu per 100 meter. Artinya kalau dia tarikan lurus, kalau satu jalan kayak begini 100 meter, kita nanti tim gali itu akan gali pit per pit Pak, nggak dioper. Dia boring 5 meter biasanya 5 meter. Jadi kali tidak satu rumah itu bisa 2 Pak ya? Bisa 2, bisa kurang. Biasanya kalau lahannya empuk, tempatnya enak, dia bisa jadi lebih. Minimal itu 5. Kalau saya anggap yang kurang jago atau apa, biasanya 5. Tapi biasanya kalau pas begitu ada lagi nyangkut, mau nggak mau dia akan buka lagi lebih rapat. Bisa jadi pas begitu dia gali pit di sini, gali pit juga dia akan hemat Pak. Dia nggak bakalan makin lebar-lebar. Asal badan dia bisa masuk, dia bisa jongkok, dia bisa turun, diboring. Nah 5 meter tembus. Tapi kalau pas begitu di 5 meter biasa di sini ada pohon gede, ketemu akar, ketemu batu, dia gali lagi nanti di situ. Yang mentok dia akan gali. Tapi kalau pas begitu dia udah gali, tembus, udah nggak ada obstacle lagi, antara itu bisa ditimbun Pak. Antara itu bisa ditimbun, tapi nggak langsung di resetment. Sebaiknya, nah makanya nanti gini, Bapak boleh cek, kadang-kadang pas begitu untuk temporary itu kita kasih supaya nggak licin tanahnya, tapi nggak kita aspal. Nggak kita aspal lah, kalau ini aspal kan ada yang kita aspal ya, tapi enggak. Biasanya supaya tanahnya nggak berantakan dulu. Nanti tadi ada gambar yang konstruksinya ya. Tanahnya juga dikalungin. Pas begitu dikalungin, kita juga sebetulnya nggak pengen kalau kelamaan gali di situ nggak ditutup. Makanya kalau saya bilang, kalau nanti Bapak melihat per 100, biasanya pipanya akan begini Pak. Yang di ujung belum disambung. Ini tandanya akan kayak gini. Itu di ujung. Biasanya diturunin dulu. Kalau misalkan di situ misalnya ini tukang gali pas banget naruh di depan di tengah garasi. Begitu di tengah garasi, mintanya ditimbun dulu. Hemat. Ditimbun, udah kita timbun, kita akan biasanya isi karung tanah diisi ke karung, kita timbun dulu Pak. Supaya besok kalau kita gali lebih enak. Biasanya kayak gitu, supaya Bapak nggak ganggu mobilisasi lah. Kayak gitu. Nah makanya itu nanti teknisnya Pak. Nanti pas begitu pelaksananya mau kerja, disampaikan aja. Kayak gitu. Karena kalau apa ya, kita juga nggak pengen Pak diterima komplain atau kayak gimana. Ini spesial. Jadi kalau pas begitu nanti kita juga akan ada terima di sini akan ada nomor kalau pas begitu ada komplainan Pak. Begitu ada komplainan nanti konsulting biasanya akan pegang. Nah terus dari kita juga pengawas kita akan ada di sini. Tadi udah saya sebut ada Bang Indra nanti di sini. Gitu. Memang mereka mobile Pak, banyak yang akan lulus. Tapi tetap pas begitu ada permasalahan kayak gitu, itu harus segera kita tindak lanjut kayak gitu. Nah memang kalau pas begitu ada penurunan itu hal lumrah Pak, karena
sebetulnya kalau buat pemadatan tanah kan ada macam-macam metodenya. Kalau secara sipil ya, kalau mau alami biasanya nunggu hujan, nunggu alami. Tapi kalau di perumahan kayak gini, kalau misalkan kira-kira kalau kita udah uji Pak, udah kita uji, bisa ambil nanti di stemper biasanya. Orang kita akan pakai stemper. Kecuali ya pas begitu ini ya, apa sambungan di fitting biasanya kita nunggu agak lama Pak. Karena di fitting itu dia nunggu benar-benar satu sambungannya itu. Kalau udah satu baru kita berani. Apalagi kalau belum diuji dan belum diuji. Jadi gini Pak, Bapak itu tahunya kita kerja, habis itu Bapak nggak tahu kita ujinya kayak gimana, mau berapa lama. Kita berantem Pak, anak-anak mau takut. Karena apa? Itu udah standarnya kita. Mau yang dia kurang dalam itu tugas kami. Kita nanti akan ada PGN dan orang PGN juga akan ada yang PSI-nya day by day di sini. Mas Afran rumahnya di sini desa, saya rumahnya di sini. Jadi kita akan day by day di sini juga melihat kalau ada tidak sesuai, karena tugas kami buat menjaga spesifikasi di sini ada PMC-nya, kontraktor tugasnya ngerjain apa yang udah kita sepakati ketentuan teknisnya. Nah, begitu diuji Pak, itu tadi ini kita uji maksimal kita akan operasiin di tekanan starter, tapi kita ujinya 1,5 MAWP maksimal allowable pressure. Jadi yang di depan, yang dari mulai Kilangan itu sampai ke sini sampai ke Bintaro, yang jaringan pipa 8 inci, kalau ini 180 mili, kita ujinya itu nanti di 6 bar ya, di 6 bar 1,5 MAWP. Kalau nanti maksimalnya di 4, 1 kali 1,5 itu 4,8 kita buletin biasanya di 5 bar kita uji itu 1 kali 24 jam, 1 kali 24 jam. Makanya kalau itu begitu udah diuji kita bersihin lagi Pak. Yang namanya kadang-kadang kan begitu digali nggak langsung timbul, ya kemasukan tanah, orang boring itu pakai air akan kemasukan air. Jadi begitu udah dibersihin, udah diuji, nggak ada kebocoran baru kita berani masukin gasnya. Karena memang tahapnya agak panjang, gitu. Jadi memang nanti, nah yang di tahap seperti ini lah memang yang bikin timbul ketidaknyamanan Pak. Jadi pas begitu ketidaknyamanan itu, yaitu tadi apa kita bikin grup, nanti pas begitu kita bikin grup dan pas begitu mau kerja, nanti silakan aja Pak, diarahin aja, mulainya dari mana kita sepakat, kayak gitu. Mulainya dari mana, seperti apa ngerjainnya, biar acak-acakan. Contohnya Pak? Bang, Contoh yang udah jadi. Nah ini, Contoh yang udah jadi. yang udah jadi. Yang udah ditutup. Laginya mana? Soal pengerjaan sih ya, itu mah gali kubur Pak. Ini prosesnya Pak. Yang prosesnya nggak perlu Pak, yang udah jadi saya mau Kalau yang udah jadi, kalau emang mau visit boleh di ke Tangerang. Kalau nggak ada foto dokumentasi. Oke ada nih. Halo, saya boleh tengah sedikit. Ini nggak akan selesai kalau kita tanya mana. Saya jawab aja. Akan selesai. Jadi ini Pak. Itu Pak itu Pak. Ya silakan, buktinya ada silakan. Tetapi yang lebih penting adalah pada waktu mau pemasangan kita harus lihat sketnya itu seperti apa, gambarnya kedalaman seperti apa, harus selesai kompaksi berapa lama. Itu yang harus. Foto ini tidak membuktikan apa-apa. Foto ini di tempat lain, gitu. Jadi kalau bapak-bapak mau ikut ngawasin, kita mau ikut ngawasin. Saya sudah minta tanggal 7 April. Kalau mau masuk ke sini, tolong sediakan sket, tolong sediakan gambar teknis dan sket. Semua warga yang mau pasang para. Jadi semua warga yang kelewatan juga itu bertanggung jawab ngawasin pemasangan itu. Baru jalan. Jadi jangan hanya diserahkan kepada pengurus, kita semua tanggung jawab. Ya, gambar ini tidak membuktikan apa-apa karena di tempat lain. Mungkin warganya sangat peduli sehingga rapi. Kalau pasang di sini kita cuma lihat 1 minggu jadi nggak rapi. Itu maksudnya berantakan. Jadi balik lagi, yang terpenting adalah bapak berminat atau tidak itu satu. Ya. Kedua, kalau berminat registrasi, terus mulai saat itu kita minta gambar teknis. Saya yakin di sini yang tukang insinyur banyak, ya, yang sekolahnya tukang insinyur banyak, jadi tahu lah gambar teknis. Scan juga kita bisa baca. Ya tinggal dihakimi aja, oh enggak Pak, ini oke. Tukangnya mana udah sesuai dengan ini ya. Kalau nggak bisa minta bongkar. Sampai biasa di proyek biasa gitu kan, ya udah kerjain persis seperti itu. Nggak usah ragu gitu. Oke Pak. Tapi kalau hanya meminta bukti gambaran ini, insya Allah ini belum tentu terjadi di sini. Ya, kan kita nggak ngawasi hal yang sama. Silakan Pak. Siap. Saya juga sebentar mau ngomong Pak. Banyak TMC di sini lagi. Alhamdulillah. Jadi kami sudah punya standar
Terus kalau misalkan nanti di sini kayak tadi Pak Haji bilang mau banyak pengawas, ya alhamdulillah. Tapi tetap balik lagi pas begitu saya nggak janji, oh di sini nanti beres Pak, aman Pak, walaupun ngomong mereka enggak Pak. Maka dari awal saya ngomong baik, aja, bikin grup aja. Dan kalau memang boleh kerja, ya silakan Pak. Tapi kalau enggak ya bilang aja. Kalau hasilnya kayak gini, kita minta kayak gini. Kalau nggak kayak gini ya. Jadi gini Pak, kalau standarnya nanti hasilnya seperti apa? Oke, ini kita ingat, kita pegang, Pak nggak kayak gini gitu. Ya. Nanti gini Pak, kita pun ada kalau yang namanya buat pay statement apa segala macam ada Pak, ada. Gitu. Terus kalau pas begitu kalau saya bilang proyek ini ada masa pemeliharaannya juga sebetulnya. Terus kalau pas begitu lagi di perjalanan ada dinamikanya, ada riak-riaknya itu biasa Pak. Gitu. Jadi silakan aja Pak kalau misalkan bapak-bapak memang konsen di sini seperti apa. Gitu. Jadi ya mau nggak mau Pak, kami sudah diberi tugas dan kami sudah terima tugas kami Pak. Kalau misalkan ada komplain dan apa kayak begini ya mau nggak mau pahit ya kita telan Pak. Gitu. Jadi rapi ya balik lagi rapi lah. Tapi selama di proses menimbulkan ketidaknyamanan iya Pak. Boleh nanya Pak? Boleh Pak. Saya mungkin nggak tahu ya teknis insinyur. Saya hanya mau nanya tadi kan dapat free 15 ya, dari meter ya Pak? Ya. Meter itu ditentukan oleh konsumen apakah mau di dalam carport atau di jauh lah. Nah, mungkin gini, kan tadi Bapak sampaikan juga mungkin carportnya kalau bagus dibuka sayang kan? Boleh nggak ya kompensasi karena meternya dikedepanin ya jangan 15 meter mohon ditambah. Iya Pak, yang itu harus. Yang kedua pertanyaan saya, seandainya ke depan mungkin dulu dapurnya entah di belakang atau di depan gitu kan, pengen dipindah. Nah pasti instalasinya kan berubah. Kemana kami harus urus itu, terus nanti prosesnya bagaimana? Terus yang ketiga terkait yang tadi kan dari jalan pipa di depan ya Pak, jalan yang 80 cm ke rumah itu kan 40 cm ya, 40 cm itu. Seingat saya buat di sini itu berapa cm Pak Mas? Buat di depan rumah saya itu seingat saya hanya dalam betul 50 Pak. Berarti kalau 40 itu kan nembus got. Boleh nggak di bawahnya? Karena kalau nembus got, ya takutnya aliran air yang tegas. Langsung saya jawab Pak, tetap 15 meter. Jadi kita 15 meter itu secara meter gasnya. Jadi begitu misalkan mau begitu dari meternya agak maju, ternyata kalau pas begitu sampai dapurnya mau nggak mau nambah 3 meter ya 3 meternya banyak kayak gitu Pak. Jadi tetap 15 dari banyak kan maksimum 12 hasil lagi. Terus banyak nembus. Ini lepuan Pak ya. Nah, iya Pak, terus gini, kalau nanti gotnya 50, sebaiknya di bawah Pak. Kalau seandainya ini jangan sampai ganggu aliran. 60,5, apalagi tengah, jangan Pak. Itu kita juga nanti kita suruh bongkar gitu. Bagusnya ke bawah. Tapi kalau misalkan di bawah saya susah karena kan begitu dia harus nembus ke mana ke carport. Nah, pas begitu mau nembus ini carportnya harus dibongkar agak gede. Biasanya yang punya rumah datang. Begitu. Ya, nempel di dinding Pak. Tapi kan pas begitu di nempel di dinding, kalau pas begitu 50 meter biasanya kan ya sepuster lah. Iya, pas begitu ngegalinya yang dari depan rumah sampai ke sini nembusnya itu. Yang agak susah, jadi di dalamnya ini agak lebih besar. Nanti tinggal dilihat secara kondisionalnya itu Pak. Tapi nggak boleh menghalangi aliran apapun Pak, aliran air kayak gimana nggak boleh. Jadi tetap 15 meter sama jangan menghalangi aliran air.
kayak gitu sih, karena di Palembang nggak boleh, nggak sampai kayak gitu. Nanti kita yang repot Pak, rencananya kita kalau proyek selesai sudah, tapi nanti mau kasih kami juga. Pak, tapi ini maksudnya gimana sih? Ini kan Bapak sudah langsung aspirasi warga terutama justru bukan ada masuknya gas ke rumah dulu, tapi lebih dalam pada waktu masa pemasangan jaringan. Ini kan concern warga kan kelihatannya banyak. Itu. Yang ketiga, memang betul belum lama baru ini beberapa bulan yang lalu kita juga menghadapi bantuan nih Pak, ratusan juta bantuan. Alhamdulillah harus ditompokin juga gitu, karena tidak ada penyelesaian perapian lingkungan. Nah, ini kelihatannya proyek bantuan yang ratusan juta itu nanti akan terdampak juga nih dengan ini gitu. Nanti saya nggak tahu gitu. Nah, jadi saya pikir penjelasan malam ini Bapak-bapak udah dapat informasinya ya. Ini ada materi yang di-share, nanti saya share lagi. Cuman yang lebih penting itu balik lagi, kalau saya sih sarannya ada sesi teknis Pak. Sesi teknis. Saya yakin PWGN juga udah pernah survei ke sini, udah pernah tarik koordinat juga, tahu saya. Jadi nanti kalau memang ada sesi teknis, Bapak-bapak paling kalau menyempatkan waktu, kita lihat kira-kira benar-benar teknisnya gimana sih gitu ya, biar Bapak-bapak dan kami juga confidence bahwa oh ya ini well managed gitu ya, atau karena ya kalau enggak ya nggak apa-apa, kita semua nggak usah pasangkan juga nggak apa-apa, nanti kan pasar ini doang nanti tetap pakai LG itu kan ya, yang lain pakai. Jadi lebih kayak gitu. Makanya yang ketiga ini yang mungkin juga nanti perlu diklarifikasi. Kalau kita ini kan yang RT 1, 2, 3, 4 kan alhamdulillah klaster all this ya, klaster kuno ya, sehingga jaringan DAX itu nggak ada. Tapi kalau tempatnya RT 7, RT 8, RT 6 itu alhamdulillah kan yesterday evening boys ya, bocah wingi sore ya, kemarin sore itu klasternya. Jadi mereka udah punya DAX, jadi mungkin untuk masalah ini beliau nggak ada masalah. Jadi ini memang harus lihat satu-satu. Jadi bapak-bapak mungkin ya semangatnya oke lah ya, Pak Yogi dari 14 tahun Pak ya. Semangatnya oke gitu. Jadi nanti kita mungkin mohon waktu pada saatnya kita mungkin perlu ngomong tadi. Iya Pak. Nanti ibarat kata Pak harus ada kick off meeting antara yang pemilik proyek ya kan, sama tenant ini Pak. Jadi nanti kontraktornya PGN mau seperti ini. Dan nanti masuk ke rumah kita nih. Jadi yang Pak Eri sampaikan tadi yang praktis di masing-masing rumah yang mau daftar, nanti kan di-scan ya Pak ya. Nah itu salah satunya yang benar-benar yang daftar, yang concern, yang harus ngawasin, kan minimum ngawasin yang masuk instalasinya dapurnya. Pak nanti gambarnya seperti ini. Oh keramik saya nggak mau dirusak, bla bla bla. Oke, maunya kayak gini tanda tangan. Itu yang mau Pak RW. Nah untuk yang di jaringan ya lebih spesifik mengenai after projectnya. Itu sih Pak. Ya Pak, silakan aja Pak nanti. Jadi memang tadi saya bilang ya Pak Haji ya. Jadi kalau memang pas itu nanti, anggap aja saya hari ini ngapain Pak? Saya akan jelasin safety-nya kayak apa. Nanti mau ngerjain secara umum. Nanti pas begitu mau eksekusinya, silakan Bapak. Yang tadi saya bilang. Kita nggak mau nutupin, kita nggak mau. Terutama saya nggak mau bicara manis-manis Pak. Saya bilang kalau saya diceluk, saya jelasin dan detail dengan saya loh. Besok saya disamperin atau juga kan. Gitu. Kalau lagi saya ada di rumah sih nggak apa-apa. Jadi kalau silakan nanti pas begitu mau teknisnya, kami mulai dari sini hari ini salah satu tujuan kami, yuk di sini udah ada minatnya nggak? Udah ada yang BBG di sini? Belum. Salah satu kami tujuannya di sini mau menarik minatnya bapak-bapak sama ibu-ibu di sini. Jadi tadi sudah saya sampaikan, begitu kami sudah sampaikan untung ruginya, keselamatannya penanganan gas seperti apa, sedikit konstruksinya bagaimana, harapan kami di sini. Tadi saya bilang kalau ada yang mau tanya silakan. Tujuannya apa? Buat menarik keminatan bapak sama ibu di sini. Nanti nggak mungkin juga Pak, kita masang di sini minatnya masih nol, karena kami juga ada kelayakan yang harus kami penuhi di sini. Kayak gitu. Nggak ada. Pasti ditanya dulu sama PRT.
Emang ada yang daftar di sini lu mau gali aja? Pasti digituin dulu. Apalagi besok banyak pada berisik. Begitu berisik, terima komplainan yang masa nggak ada di sini. Apa nggak sakit kepala gitu apa? Kecuali udah saya mau pasang, enak. Kita masuknya juga. Ada pasang, berapa rumah Pak Sofian di sini? Amin ya Pak, saya tinggal. Jadi rumah Pak Sofian ada di sini di blok apa ini? Oh ya, emang daftar. Nanti kalau Bapak udah ngisi buat pelanggaran, muncul namanya ID pelanggan Pak. Begitu muncul ID pelanggan, baru kita akan survei peminatan. Nanti di sini akan ketahuan dari sekian di klaster sini ada berapa rumah. Nanti biasa orang kita akan tagging. Kita tagging itu kita ambil markingnya Pak di titik rumahnya sampai kayak gitu. Nanti kita catat nama, alamat. Makanya tadi dipersyaratkan nama, alamat sama KTP. Karena kadang-kadang Bapak punya rumahnya di sini, tapi alamatnya masih di tempat lain. Yang punya rumah lebih dari 2, 3 kan ada kayak gitu. Kadang-kadang di sini punya 2 atau 3 rumah. Di KTP nomornya 16. Tapi pas begitu yang ditinggalin di nomor 20. 16, 17, 18, 19, 25 rumah berarti. Kayak gitu. Jadi kebanyakan sudah ada yang seperti itu. Jadi Pak, mau tanya Pak, itu tutupnya ntar pakai aspal atau semen Pak? nanti tergantung Pak di sini. Kalau nanti aspal itu ke aspal. Kayak gitu. Tapi sementara tanahnya kita kembalikan Pak. Kayak gitu. Sampai nanti kita sudah selesai pengujian, kita sudah selesai pasang. Udah kita rasa nyaman karena kalau kita mau aspal ada minimum requirement aspal Pak yang harus kita bisa penuhi dari kontraktor. Jadi belum tentu aspal maksudnya. Aspal balik ke aspal Pak. Dari lagi. Ya akan dikembalikan ke aspal. Tanya Pak, saya tanya boleh. Ya boleh Pak, itu kan saya jawab aman Pak. Jadi cuma nanti prosesnya enggak hari ini digali besok di aspal, enggak Pak. Nah enggak. Jadi kami butuh proses buat uji Pak. Kami buat nyambung, buat uji kalau udah aman baru ditambah lagi. Tergantung ini sih Pak, tergantung proses pengujiannya ya. Karena yang kami uji kan nggak bisa per section gitu. Jadi prosesnya nggak bisa pendek-pendek, suka agak panjang. Tapi nggak boleh juga kita diamin aja. Makanya tadi kayak saya bilang, buat tempat sementaranya ada. Sementara kita timbun dulu, tapi nggak kita balikin asetnya. Nggak kita beton, nggak kita aspal. Paling enggak bapak-bapak masih bisa lewat, nggak terlalu bikin sakit mata, masih bisa bikin aman lah. Kayak gitu. Mungkin nanti atasnya kita awur-awur apa supaya gak licin seandainya lagi hujan, kayak gitulah. Ya, tapi nggak bisa hari ini kita gali, besok langsung kita resettlement nggak bisa. Kayak gitu. Akan ada proses Pak. Apalagi tadi udah dibilang begitu dari hari ini digali di aspal, besoknya langsung di aspal, ternyata masih ada penurunan, masih ada settlement, udah. Itu biasanya kontraktor nangis kayak gitu. Karena pas begitu belum sampai shuttle, tahu-tahu dari aspal akhirnya ada penurunan. Itu biasanya nggak mau balik lagi 2 kali dia aspal itu 1 tempat. Kalau planning untuk jaringan utama di luar klaster itu kapan Pak? Bang Sabar kapan mulai? Habis Lebaran. Insya Allah habis Lebaran sih Pak. Gitu. Tapi tergantung izin keluar ya. Udah pokoknya Insya Allah habis Lebaran Pak. Gitu. Karena kita juga harapannya biar bisa segera mulai. Karena kita sudah aware sama kita pelaksanaan kayak gitu. Mungkin ada lagi Pak? Bukan lebaran haji Pak ya? Hah? Bukan lebaran haji Pak. Insya Allah Pak, lebaran haji juga 2 bulan habis ini, habis itu aja. Iya Pak. Tadi seandainya ya, misalnya satu klaster ini 20% lah misalnya. Saya belum masang nih, saya belum tahu. Terus kawan-kawan juga ya. Gimana Pak? Saya 2 tahun lagi saya pengen masak itu gimana? Banyak. Jadi ya, ini sebenarnya gampang susah Pak. Jadi sebetulnya ini kami melaksanakan ini penugasan Pak. Kami melayani rumah tangga karena ini penugasan dari pemerintah. Ini termasuk salah satu PSN, Proyek Strategis Nasional. Katanya sih Pak, kita subsidi LPG-nya udah besar, makanya PGN ditugasi. Lu pasang, buat mengurangi subsidi kita disuruh pasang. Nah kebetulan, jadi yang namanya program buat pasang rumah tangga ini PGN sudah silih berganti Pak.
Dulu masih di bawah tahun 2000 namanya DIP, dana investasi pemerintah. PGN nggak mau, PGN nggak sanggup Pak. Ngeluarin investasi, begitu ngeluarin investasi, melayani rumah tangga. Begitu melayani rumah tangga, kami jualan nggak terlalu banyak untungnya Pak. Nilai investasi kami akan lama. Kayak begitu. Makanya dulu pemerintah, bergeningnya pemerintah yang modalin. Kita yang membangun, habis itu kita yang operasiin dong. Karena operasinya juga butuh uang. Nah, dulu namanya DIP. DIP itu dibangun di Tangerang itu dari tahun 9, kurang lebih tahun 96-97. Dulu habis DIP itu mulai lagi tahun 2000-an, 2000 awal. Saya kerja di Palembang tahun 2022 Pak. Saya tahun 2002. Saya tahun 2002, saya ke Palembang, saya di Kenten lama Pak. Hampir 3 tahun saya di Palembang. Itu dulu namanya DIP, dana investasi pemerintah. Pemerintah yang kasih uang, habis itu kita yang operasiin, kita ngebangun, kita yang ngawasin, kita yang operasiin. Itu DIP. Dari tahun 97 sampai tahun tahun 2002 idle, kosong. 2003 itu terakhir DIP-nya Pak. Mulai lagi PGN punya program namanya Sayang Ibu. Punya program namanya Sayang Ibu, itu nggak lama Pak. Ternyata begitu PGN punya program Sayang Ibu, Migas ngeluarin program Jalgas APBN. Nah, Jalgas APBN, nah, itu di daerah-daerah terutama di luar Pulau Jawa yang punya sumber gas. Saya tahun 2018 di Aceh, saya di Perunggu, dari Lok Semawe geser sedikit dekat Arul. Kebetulan di situ sarangnya jam juga sih katanya. Jadi saya tahun 2018 di Deli Serdang, 2019 saya ke Aceh. Jadi programnya tergantung Pak. Jadi nggak setiap tahun ada. Nah ini baru mulai lagi PGN, baru disuruh lagi. Sebetulnya kami sudah disuruh dimulai dari tahun 2020, tapi karena COVID nggak jalan. Mulainya baru tahun 2020 tuh Pak, itu baru engineeringnya tuh, tim sana. Ya, benar Pak. Jadi kalau programnya, kalau hari ini ada, yang untuk di sana tergantung punya programnya Pak. Kayak tadi dari tahun 97 ke 2002 sampai ke 2018. Dari 2018 habis itu ini baru ada lagi. Ada lagi pun di tempat tertentu, enggak semuanya ada. Jadi kalau hari ini Bapak minat dipasang, begitu besok Allah alam Pak, saya nggak tahu. Karena apa? Di Tangerang banyak yang udah dipasang, yang udah ada jarum gasnya, Bapak boleh tanya orang Perum. Begitu sekarang dia nggak mau pasang, besok dia mau pasang, punya duit berapapun kita nggak bisa. Kita nggak bisa. Bapak mau sanggup bayar 15 juta, nggak bisa Pak. Kita nggak ada program seperti itu. Beda kalau PLN begitu ini tiap tahun ada aja terus programnya, ada aja dia. Kalau kita nggak, tergantung yang punya kebijakan. Kalau udah punya kebijakan bilang pasang sekarang pasang. Tapi kalau misalkan yang punya kebijakan yang bilang enggak bisa juga Pak. Kayak gitu. Jadi mudah-mudahan sih kalau bisa tingkat keminatannya ya kalau ragu dihilangin aja Pak ragu. Jadi nggak janji juga saya. Jadi mau alam Pak benar. Tapi Bapak boleh tanya di Tangerang itu di Perum. Kalau yang pas begitu selama program kami masih ada, yang punya kebijakan masih mau pasang. Kita eksekutor. Tapi kalau katanya enggak, ya mau punya di berapa enggak? Itu Bapak boleh tanya ke teman-teman sales. Kalau pas begitu udah dibilangnya udah tutup buku, nggak ada lagi programnya selesai. Dulu boleh dibilang di habis begitu di Jalgas APBN sekarang ini. Jalgas APBN itu demikian. Jadi tergantung programnya Pak. Ini lagi ada menjadi pasar, tapi kalau enggak artinya enggak. Kayak gitu Pak. Gimana Pak? Ya. Boleh nanya? Boleh Pak, sekarang bisa jawab lagi. Negara bebas. Iya. Itu Bapak tadi sebut soal subsidi. Subsidi apa Pak? LPG, ya. Tujuannya PGN masuk itu supaya nggak membebani masyarakat. Enggak Pak. Tujuan negara untuk membuat subsidi LPG di masyarakat. Iya. Maksudnya apa? Kalau katanya Pak, tadi juga saya bilang, katanya ini pemerintah udah ngalahin subsidi LPG-nya gede. Nah, boleh browsing lah. Saya tak salah nih ngomongnya. Yang pasang PGN tuh. Ya, kita ditugasin Pak sama pemerintah, makanya ini masuk PSN. PGN lu jangan nyari untung aja. Nah ini masyarakat. Itu CSR gitu Pak. Kalau dibilang CSR enggak, ini PSN Pak.
kita ditugasin sama pemerintah. Ya, kita ditugasin sama pemerintah, boleh dicek, bisa dicek. Ini termasuk proyek strategis nasional. Makanya kita ditugasin sama pemerintah. Jadi memang Pak masuk ke masyarakat ini gampang-gampang, susah gampang. Saya berjualan sampai ke industri, ke Pokari, saya ketemu sama Pak Hari. Ke Pinirwan, saya ketemu sama Pak Rashid. Kalau kalian industri enak, begitu kita ngomong, ini untungnya, ini ruginya, ini benefitnya, ini safety-nya, tapi kalau masuk ke rumah-rumah emang agak rugi, susah di sini Pak. Jangankan di sini Pak, saya yakin di sini pasti itu. Saya di Lampung di Bambu Kuning. Kalau Bambu Kuning, Bapak boleh browsing. Kalau pas begitu dari belakang pasar Bambu Kuning, itu yang tugasnya ngamanin di Teluk. Tatoannya banyak, namanya juga sama Pak. Udah yang dibilang ini pemerintah apa sih, buat ganti dulu minyak tanah, itu dikasih gas, ada sosialisasi. Sekarang diganti lagi pakai pipa. Waduh, udah begitu Pak. Ditanyanya, udah banyak lah Pak. Jadi alhamdulillah ini program ada sampai ke sini. Ini masang jalur pipa pre 15 meter. Kalau udah masuk kiri, harganya udah harga non subsidi Pak. Udah, saya sih cuma bilang kayak begitu. Kalau itu katanya Pak, saya juga nggak tahu karena saya nggak bayar di utang negara. Saya juga katanya, kalau saya yang bayar di utang negara, saya akan ngomong, benar nih negara utang subsidi, buktinya gue yang bayar. Nah, saya nggak bayar Pak, saya bilang katanya. Begitu. Itu Pak, mudah-mudahan dijawab ya Pak. Katanya Pak, nanti boleh tanya Bu Sri lah kalau yang kayak gitu. Benar berapa sih? Kalau liternya kok dipakai, kalau sama PGL itu berapa? Tadi 1,2 meter kubik Pak. 1 kilo LPG setara dengan 1,2 meter kubik. Jadi kalau Bapak pakai 3 kilo, begitu Bapak pakai 3 kilo, tinggal dikali 3 dikali 1,2, 3,6 meter kubik. Jadi tinggal dikali Pak. Tinggal dikali. Kalau LPG yang 3 kilo Bapak beli misalkan 21.000. 21.000 ya tabungnya dikasih dulu ya, kompornya juga dikasih. Tapi pas begitu habis Bapak nelpon. Begitu nelpon dianterin ngupain si Ucok. Ucok saya salah ya, jangan Ucok lah, si Uci lah. Jangan Uci juga. Ada yang nganterin ngupain. Begitu ngupain Pak, udah keluar duit minta dipasangin. Kalau istri Bapak nggak berani minta dipasangin. Kalau yang datang kriminal Pak, nggak pernah tahu Bapak yang namanya datang rumah Bapak sampai ke dapur loh Pak. Handphone digeletakin, duit digeletakin, masuk ke dapur. Bapak punya duit tapi saya minta Pak di mobil taruh di luar. Tapi beli garam 2.000 ditaruh di dapur ditutupin lagi. Rahasia Pak dapur itu Pak. Besok udah nggak ada lagi orang masuk kayak gitu Pak. Bapak harus nelpon, orang harus masuk ke rumah. Besok enggak. Begitu dari pasar kita namanya kenyamanan Pak. Kalau dilarang boleh ditanya sampai lupa mereka. Udah berapa lama pasang gas? Saya kemarin sosialisasi sama Bang Sapran di ujung Menteng di Jakarta Timur ya, Cakung. Nah itu ibunya, salah satu ibu RT di sana, rumahnya di Peru, katanya udah 32 tahun. Ibunya itu pakai gas, dan dia alhamdulillah katanya aman-aman aja, nggak pernah dengar komplain. Dulu saya pernah Pak di Lampung, kalau buat sosialisasi, itu saya tampilin meter gasnya ada di depan, habis itu dijadiin tempat tidur, habis itu disuruh dihapus kayak gitu. Karena takutnya orang pada nyontoh. Jadi aslinya sekarang dia punya anak cuma 2. Satu anaknya satu kamar berdua. Soalnya pas begitu gede, yang tadi hanya depan teras kantor, dijadiin kamar buat anaknya. Ada meter, nggak nelpon, nggak apa, tahu-tahu pas begitu petugas semua nyatet, udah berapa bulan nggak bisa. Karena ditutup, habis dihabisin sama dia. Soalnya pas itu tanya-tanya, begitu masuk ke dalam, ini masuk ke dalam, tahunya meternya udah ada di pinggir depan, kayak gitu. Itu tapi saya nyanyi karena pas begitu pas begitu di Lampung, wah jangan kayak gini nanti sama teman-teman sales, kayak gini jangan ditampilin nanti orang-orang nyuruh masang di kamar lagi kayak gitu. Saking udah kelupaan Pak, saking udah kenyamanannya ya pasang gas, kayak gitu. Mudah-mudahan menjawab ya Pak. Ada lagi Pak? Oke. Nah, nanti materinya di share ya?
Udah. Nah, jadi harapan kami Pak, mudah-mudahan begitu hari ini hadirnya kami di sosialisasi ini buat tambah peminatan Bapak. Jadi registrasi tadi ada kita pakai Pak RW dikumpulin. Nah ini kita ada pendaftaran program Pak. Nah ini oh iya perbandingannya ya. Tadi sebelumnya udah. Pak ini kalau pakai tabung Bapak di rumah pakai tabung 12 kilo mau udah jauh kemana-mana loh. Udah lebih untung. Karena yang 12 kilo satu kilo mungkin beli kita tuh di 250 kali ya, apa di 220 gitu. Jadi kalau secara harga lebih ekonomis, tapi kalau saya dibanding tabung yang 3 kilo pun saya masih berani kok Pak. Tadi kayak saya bilang, habis Bapak udah nggak perlu nelpon. Begitu habis nggak perlu bantu ganti. Apalagi kayak bulan puasa kayak gini. Bulan puasa udah nggak perlu khawatir lagi enak-enak masak habis lah. Ya, ini kalau secara harga, nah ini diilustrasikan 1 kilo, 1 tabung 12 kilo itu 213 kilo, 213.000. Tapi kalau kita ini 15 kubik baru 150. Ini setaranya ya, kayak begitu. Artinya settingnya adalah Bapak di sini. Gitu. Ini asumsi. Ada 240.000 itu Pak. Di sini. Ya, ini. Ya. Artinya kalau di sini harga per tabungnya lebih mahal, Bapak settingnya lebih tinggi lagi Pak. Lebih lagi Pak settingnya, artinya kayak gini. Ya, ini asumsi per kilonya 12.000 ya, masih kayak gitu ya. Gitu. Jadi nanti kita pokoknya 1 kubik setara dengan 1,2. 1 kubiknya di 10.000. Ini diasumsi 1 kilonya 17.750, 12 kilo 213. Kalau selisihnya dari 213 dikurang 150. Kita ada hampir settingnya itu udah hampir di 100.000 lah. 100.000. Belum tabung Pak. Ini tabungnya kalau dijual 600.000 kalau nggak salah, atau 800. Itu masih bisa buat dijual buat biar jaminan lah. Tapi kalau mau dijual dikasih ke saya juga nggak apa-apa. Yang beli PGN boleh Pak? Ya? Yang beli PGN. Kasih saya aja Pak. Saya belum dipasang. Kita punya 2 Pak, jadi buat 15 meter lebihnya pakai langsung gas. Nah, masalahnya kita ada jualan dari ini kita mau berlangganan itu sampai pasang berapa lama? Dari mulai daftar sampai ke ini ya, mungkin di berapa bulan Pak? 3 bulan, 4 bulan. Ini tapi apa? Karena gini. Kalau dipajak ini kok. Ya. Karena gini Pak. Nomor 1 dari Bapak begitu daftar. Bintangnya belum ada yang masak. Ya.